Baik, kita mulai ya untuk review kita pada pagi hari ini. Tadi teman-teman sudah belajar gitu ya, sudah belajar mengenai evolusi dari ilmu imunologi dan juga perbandingan beberapa sistem imun di beberapa hewan. Seperti itu ya. Oke, di sini kita tahu bahwa setiap makhluk hidup gitu ya, makhluk hidup ataupun keberadaan organisme di mana itu entah tumbuhan, entah hewan dan termasuk manusia begitu ya, kita selalu dihadapkan dengan berbagai bahaya gitu ya, entah itu virus, bakteri, jamur dan lain-lain. Nah, di sini beberapa tujuan dari mekanisme pertahanan tubuh itu kami ringkas menjadi 5. Yang pertama tujuannya adalah untuk kompetisi makhluk hidup gitu ya, tidak hanya hewan gitu ya, manusia pun juga sama. Seperti itu, kita berkompetisi untuk memiliki ruang gitu ya, untuk memiliki ruang ataupun mencari makanan. Seperti itu. Terus yang kedua adalah untuk melindungi diri dari asimilasi. Terus yang ketiga adalah untuk melindungi kerusakan organ dan juga membantu perbaikan, misalnya luka karena benda tajam. Terus selanjutnya yang keempat adalah untuk melindungi diri dari invasi bakteri dan juga parasit. Dan yang kelima adalah untuk regulasi integritas. Seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya tentang evolusi filogenetik begitu ya. Dalam imunitas itu kita terdiri atas 3 tahapan utama begitu ya. Ini kita lihat dari hewan yang paling sangat sederhana kayak gitu ya. Yang pertama adalah tahap quasi immunorecognition, di mana ini merupakan suatu ciri dari invertebrata dan juga vertebrata yang kita temukan khas pada Coelenterata atau Cnidarian ya. Juga ada di beberapa kelompok tunicata dan juga mamalia yang dimana artinya adalah inkopabilitas alogenik. Terus yang kedua adalah tahapan imunitas seluler primordial. Di sini terjadi melalui sel primordial, misalnya pada invertebrata yang sedang berkembang, begitu ya. Di sini digunakan sebagai inkompatibilitas allograft. Dan juga untuk imunitas spesifik ini dengan komponen memori tertentu untuk waktu pendek dan dapat kita temukan di tahapan yang kedua ini. Terus untuk yang ketiga itu adalah tahapan imunitas humoral dan humoral terintegrasi, di mana ini hanya bisa ditemukan pada vertebrata. Seperti itu ya. Kalau yang tahap pertama gitu ya, tahap pertama bisa ditemukan pada invertebrata dan vertebrata. Yang tahap kedua jauh lebih banyak kita temukan di invertebrata, dan tahap yang ketiga yang sudah humoral gitu ya, sistem imunitas humoral itu kita temukan pada vertebrata. Contohnya pada ikan, pada amfibi, pada reptil, pada burung dan juga pada mamalia. Nah, oke, ini adalah gambaran begitu ya, gambaran dari evolusi sistem imun pada vertebrata dan invertebrata. Teman-teman bisa lihat pada gambar 2.2. Nah, di sini teman-teman lihat gitu ya, untuk golongan lamprey gitu ya, dia ataupun masuk dalam kelompok agnatha, dia sudah memiliki GALT. Nah, terus semakin naik begitu, semakin kompleks ataupun semakin tinggi kasta dari animalia tersebut, dia akan lebih banyak memiliki komponen sistem imun gitu ya. Nah, terus masuk dalam beberapa jenis ikan, dia sudah memiliki timus, memiliki ginjal dan juga GALT serta memiliki limpa. Untuk pada katak sama, dia memiliki timus, GALT, limpa dan juga SSTL. Pada ayam dia jauh lebih kompleks ya teman-teman, tadi juga sudah dijelaskan oleh tim penyaji. Ada Bursa fabricia yang paling paling terkenal gitu ya, ataupun khas yang bisa kita temukan pada aves. Terus juga yang terakhir pada mamalia, ini dicontohkan di sini ada tikus, ada beberapa ataupun banyak sekali komponen yang bisa kita temukan dalam sistem imunnya, bisa GALT, timus, KGB, plaque Bayer, limpa dan juga SSTL. Oke, terus kita masuk ke dalam imunologi komparasi ya. Di sini untuk komparasi ini kita akan melihat dari beberapa jenis hewan dan juga tumbuhan. Yang pertama adalah untuk imunologi tumbuhan. Teman-teman mungkin ini sudah tidak asing gitu ya. Untuk tumbuhan itu dia ada mekanisme HR gitu ya, atau respon HR, dan juga ada SAR. Nah, di mana bagaimana sih kok bisa si tumbuhan tersebut bisa melaksanakan mekanisme SAR? Begitu ya, karena si tumbuhan tersebut juga dia punya sistem imun, sudah punya mekanisme perlindungan
diri. Nah, ini adalah contohnya, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, penjelasannya saya sudah tuliskan di sebelah kiri, gitu ya. Jadi tahapan pertama, begitu ya. Di sini, ini contohnya adalah daun ya, daun yang dia terkena patogen. Nah, di sini pada tahapan pertama ini, patogen ini akan berikatan dengan membran plasma ya. Lah, adanya ikatan patogen dengan membran plasma ini, dia akan menginduksi jalur transduksi sinyal atau STP, gitu ya, signal transduction pathway. Nah, setelah itu STP ini dia akan menyebabkan respon hipersensitif, gitu ya, akan menyebabkan respon hipersensitif. Selanjutnya dia akan membunuh sel tanaman yang sudah terinfeksi, gitu ya. Dia akan membunuh sel tanaman yang sudah terinfeksi. Nah, sebelum mereka mati, gitu ya, sebelum sel tanaman tersebut mati, tanaman tersebut sudah melepaskan molekul antimikroba seperti itu. Nah, sel-sel yang tadi mati tadi begitu ya, yang sudah dimatikan itu dia ataupun dying cell, kalau ini saya nulisnya sel-sel sekarat begitu, dia akan melepaskan asam salisilat. Nah, asam salisilat ini akan diangkut ke seluruh gitu ya, akan diangkut ke seluruh tanaman kayak gitu. Nah, setelah diangkut ke seluruh tanaman, di sel-sel yang sehat di bagian-bagian yang lain seperti itu, dia akan menginduksi STP lagi yang menghasilkan molekul antimikroba. Nah, mekanisme ataupun respon ini kita sebut dengan SAR atau Systemic Accurate Resistance. Seperti itu ya. Jadi kalau di tubuh manusia kayak gitu, nanti sel-sel yang rusak itu kan akan mati, akan dimakan oleh makrofag seperti itu, ataupun patogen-patogen masuk dia akan dimakan oleh makrofag. Nah, ini sama, hanya saja di sini ketika patogen itu berikatan dengan membran sel tumbuhan, itu akan mentransduksi ataupun menginisiasi adanya STP. Lah, STP ini akan menyebabkan HR ataupun respon hipersensitif. Nah, adanya respon hipersensitif ini dia akan mematikan sel-sel tumbuhan yang sudah sudah terinfeksi oleh patogen. Gitulah, sebelum selnya mati dia tahu diri gitu ya, dia tahu diri untuk mencegah agar teman-teman atau sel-sel lainnya tidak kena, dia akan melepaskan molekul antimikroba. Nah, selain itu, dia juga akan melepaskan asam salisilat yang akan disampaikan ke seluruh sel-sel yang ada di sekitarnya, gitu ya, yang masih sel-sel yang masih sehat. Dan sel-sel yang masih sehat ini dia akan menginduksi molekul antimikroba untuk mencegah adanya patogen yang masuk ke sel tersebut. Gitu ya. Jadi ini kayak sistem memori kalau dalam manusia. Oke, terus yang selanjutnya itu ada fitoimunitas begitu ya. Jadi dia merupakan suatu fenomena serupa imunitas, dia baik pasif maupun aktif. Lah, antara lain beberapa bahan gitu ya yang aktif dalam fitoimunitas itu bisa kita temukan adalah fitosianida dan juga fitoaleksin kayak gitu. Lah, fitosianida ini dia diproduksi oleh tumbuhan yang mengalami trauma gitu ya, ataupun non trauma yang merupakan salah satu faktor aktif dalam imunitas tumbuhan. Fitosianida ini dia menunjukkan efek bakterisidal, fungisidal, dan parasitidal. Jadi di sini fitosianida ini dia berfungsi untuk mencegah agar si bakteri ataupun fungi itu ataupun parasit tersebut masuk kembali ke tanaman yang sudah pernah terkena sebelumnya. Nah, terus selanjutnya ada fitoaleksin yang dia juga fungsinya juga mirip-mirip dengan fitosianida. Terus yang kedua adalah fitohemaglutinin gitu ya. Ini sebenarnya dia berfungsi untuk membekukan gitu ya, membekukan darah gitu ya. Kalau misal teman-teman cari gitu fitohemaglutinin seperti itu, dia fungsinya adalah untuk membekukan darah lah. Fungsinya ini sebenarnya untuk mematikan mematikan hewan atau mematikan mematikan hewan ataupun bakteri ataupun patogen lain yang menyerang tumbuhan tersebut gitu. Jadi ada beberapa tumbuhan yang memiliki kadar fitohemaglutinin yang tinggi. Nah, seperti itu sehingga hewan lain gitu ya yang memangsa tumbuhan tersebut dia bisa mati karena tingginya fitohemaglutinin pada tumbuhan tersebut yang dia makan. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk komparasi pada invertebrata, ini teman-teman
tadi sudah disampaikan juga oleh tim penyaji begitu ya. Kalau dalam invertebrata itu memang belum sekompleks pada vertebrata begitu ya. Hanya saja dia sudah memiliki ataupun sudah memiliki kemampuan untuk mengenal mana yang self dan mana yang non self. Dia tahu mana yang selnya sendiri dan mana yang sel asing begitu ya, ataupun patogen asing. Nah, terus juga walaupun untuk beberapa invertebrata ini dia tidak memiliki sistem imun limfoid seperti itu gitu ya. Jadi dia tidak memiliki komponen seluler maupun humoral. Nah, bagaimana cara dia mempertahankan diri begitu? Dia melakukan beberapa cara ataupun beberapa mekanisme. Yang pertama adalah fagositosis, yang kedua enkapsulasi, dan yang ketiga adalah pembentukan nodul. Nah, contohnya kalau pada bakteri begitu ya, dia akan mengeluarkan bahan antimikrobial agar si bakteri tersebut tidak terserang oleh patogen. Jadi bakteri pun dia juga memiliki mekanisme perlindungan begitu ya, dengan cara mengeluarkan antimikrobial. Terus untuk yang hewan spons gitu ya, spons laut, itu dia juga sudah bisa membedakan self dan juga non self seperti itu. Oke, dia memiliki sel-sel glicoprotein begitu ya, yang dia bisa mengidentifikasi mana yang self dan mana yang tidak untuk mencegah pembentukan koloni hybrid. Oke, untuk yang selanjutnya pada kelompok cacing ya, pada kelompok cacing itu bisa kita temukan keulosit gitu ya. Nah, keulosit ini dia adalah leukosit fagositik yang bersirkulasi ataupun dia juga bisa menetap yang berpartisipasi dalam pertahanan invertebrata yang memiliki rongga badan melalui fagositosis dan juga enkapsulasi. Jadi ini mirip kayak makrofag gitu ya, ataupun limfositnya pada manusia. Jadi dia bisa menetap di gadingan ataupun dia juga bisa berjalan-jalan atau bersirkulasi. Terus selanjutnya pada arthropoda atau serangga itu kita tahu bahwa dia memiliki eksoskeleton ya, ataupun tulang atau cangkang di luar. Nah, cangkang ini sebenarnya sudah menjadi salah satu bentuk first line defense ataupun dia menjadi perlindungan pertama dari si serangga tersebut. Karena kita tahu bahwa cangkang itu kan terbuat dari kitin ya, yang itu tergolong keras begitu untuk kelompok hewan. Dan juga arthropoda itu memiliki TLR gitu ya, atau toll-like receptor, di mana ini adalah suatu protein yang bisa menginisiasi timbulnya ataupun menginisiasi respon imun seperti itu. Oke, terus selanjutnya adalah pada kelompok ikan gitu ya. Pada kelompok ikan itu dia sudah memiliki jaringan limfoid primer dan juga sekunder. Ini kita temukan pada organ timus, pada ginjal dan juga pada limpa gitu ya. Selain itu, first line defense dari si ikan itu mirip seperti manusia gitu ya. Kita punya kulit dan juga punya membran mukosa seperti itu. Jadi kalau misal di kita gitu ya, di manusia mukosanya berfungsi untuk memperlangkik gitu ya, menangkap beberapa mungkin patogen-patogen yang masuk via pernafasan kita. Ini juga sama gitu ya, si mukosa dari ikan itu juga sama fungsinya untuk menangkap patogen-patogen yang menempel ataupun mau masuk ke tubuhnya si ikan. Oke, dan juga untuk si ikan ini dia sudah memiliki sel T dan juga sel B gitu ya, di mana sel T dan sel B ini kan berperan pada sistem imun ya, innate ataupun yang adaptif. Oke, untuk yang lainnya ini besok kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah pada kelompok reptil gitu ya. Pada kelompok reptil itu kita tadi sudah sebutkan di depan bahwa dia memiliki GALT gitu ya, atau gut associated lymphoid tissue, di mana GALT ini dan berfungsi ataupun memiliki peranan untuk menghasilkan MHC gitu ya. Yang MHC ini dia akan memproduksi antibodi gitu ya. Antibodinya itu dia IgG dan juga IgM. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang selanjutnya adalah pada Aves gitu ya. Aves teman-teman tahu bahwa dia memiliki bursa Fabricius gitu ya di saluran
cerna dekat dengan kloaka. Lah di AVES tersebut juga kita temukan adanya IG gitu ya, ada IgM, ada IgG dan juga ada IgA. Oke, ini yang pada mamalia begitu ya. Untuk yang mamalia teman-teman sudah paham, sudah hafal dulu di Anfisma sudah dibahas, di biologi umum juga sudah dibahas begitu ya. Kita punya innate immunity dan juga adaptive immunity gitu. Oke, ini beberapa perbandingan gitu ya, beberapa perbandingan untuk imunitas yang spesifik dan imunitas non spesifik pada beberapa kelompok hewan. Oke, cukup untuk review dari saya pada materi pertemuan kedua ini. Untuk selanjutnya, nanti silakan teman-teman lanjutkan diskusi via Elita. Nanti akan saya pantau untuk diskusinya. Begitu, terima kasih. Saya tutup perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Gimana Mbak?